Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Berendo. Dan kali ini tentunya kita akan masih membahas tema yang sama, masih berkaitan dengan pemilu. Tema kali ini akan membahas antisipasi pelanggaran pemilu. Dan tentunya juga sudah hadir narasumber di studio TVRI Bengkulu. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu, sudah hadir Ibu Fonika Thoyib, Komisioner KPUD Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Jadi gimana aktivitas hari ini dari pagi langsung ke sini atau ada aktivitas lain dari? Biasa melakukan beberapa hal ya berkaitan dengan kami sedang menyiapkan penelitian nih untuk apa namanya sih perbaikan, mudah-mudahan menjadi sumbangsi perbaikan konten siaran TV ke depan. Baik. Dan tentunya pemirsa TVRI Bengkulu, di studio TVRI Bengkulu juga sudah hadir Pak Wibowo Susilo, Ketua SMSI atau Serikat Media Cyber Indonesia Bengkulu. Assalamualaikum Bang. Gimana kabarnya, sehat? Sehat selalu ya. Di sini. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir tentunya. Dan berkaitan dengan tema kita pada hari ini, pemirsa, antisipasi pelanggaran pemilu 2024. Dan memang kalau kita melihat saat ini sedang berlangsung proses dari pemilu itu sendiri, Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak, di mana pemilu ini bertujuan untuk menentukan siapa pemimpin yang layak tentu memimpin dan membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Begitu pula dengan prosesnya nanti, akan ada berbagai macam konflik maupun pelanggaran-pelanggaran yang dapat menghambat dari proses pemilu itu sendiri. Untuk itu akan kita bahas bersama bagaimana upaya agar pelanggaran ini bisa dihindari, tentu bersama dengan narasumber yang sudah hadir kali ini. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pemilu ini akan kita laksanakan di 2024, pemilu serentak, pastinya dalam setiap tahapannya ada proses-proses, ini tidak menutup kemungkinan akan ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Oh iya. Benar. Nah, kalau dari Bu Fonika Thoyib sendiri melihat dari pemilu 2024 nanti ini seperti apa nih prosesnya? Ya, selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Tentu kan bicara soal pemilu ini kan pesta demokrasi 5 tahunan yang disambut dengan riuh rendah tentu oleh masyarakat se-Indonesia, termasuk warga di Bengkulu. Saya kira sebagian sudah menyiapkan diri besok mau memilih siapa, karena peserta pemilu kita ada 18 partai politik, lalu kemudian ada, sudah ditetapkan DPD belum ya di sana, belum. Sekarang DCS itu ada 12 calon perseorangan, nanti juga kita akan mendengarkan bulan November ya, itu juga misalnya calon presiden yang akan ditetapkan, itu akan menjadi perhatian saya kira semua dari kita, terutama masyarakat yang memang mengikuti proses pemilu ini. Nah, bicara soal sebenarnya secara keseluruhan mungkin penyelenggara pemilu terutama sudah bisa memetakan sebenarnya titik mana sebenarnya ada kemungkinan kemungkinan riak-riak, bahkan ada pelanggaran serius. Itu sudah dipetakan, tapi setidaknya bahwa kalau saya misalnya mencoba membandingkan pemilu 2019 dan 2020 pemilihan kepala daerah misalnya, ini tinggal beberapa bulan ya, kita menuju Februari itu, meskipun sudah ada beberapa upaya-upaya sebenarnya, terutama kalau KPID ini kan bicara soal informasi yang konten yang berkualitas di televisi dan radio. Tapi kan berkembang misalnya di media sosial, nanti mungkin Mas Bowo akan lebih mendalami bahwa tidak separah dulu sih sebenarnya kalau berbandingan, meskipun hangatnya itu sudah terasa. Artinya riak-riak itu tentu sudah ada di kita, terutama memang kalau saya lihat memang itu untuk pemilu presiden. Kubu pendukung si A, si B meskipun belum ditetapkan sebagai calon itu lebih ramai lah ya, lebih ramai daripada pemilu legislatif sebenarnya, karena dikatakan masih dingin-dingin tapi dia sudah menghangat, tapi mestinya juga ini juga harus kenapa misalnya harus tanda tanya juga bagi semua pihak, terutama peserta pemilu, apakah masyarakat kemudian semua lini termasuk misalnya kita ini di tahun ini kan pemilih pemulanya itu di atas 60% se-Indonesia dan Bengkulu ini mungkin di atas 40%. Bahkan kemarin misalnya KPU Kota
berani menjawab sekitar 42%. Nah, artinya kan juga harusnya menjadi perhatian juga mereka. Artinya adem ayemnya ini apakah mereka tidak ingin ikut atau sebenarnya situasi yang nanti sajalah. Kalau misalnya ada sesuatu yang datang lalu kemudian mereka datang. Nah, artinya saya ingin mengatakan bahwa bicara soal kemungkinan ada pelanggaran itu pasti. Cuma artinya kan ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun beberapa pihak yang punya kepentingan. Di sini ada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, lalu kemudian sebagai pengawas besar pemilu, dan kami misalnya KPID itu pengawas dari pemberitaan dan iklan kampanye. Tapi masyarakat sesungguhnya yang paling menjadi garda terdepan, berperan untuk melakukan pengawasan. Nah, artinya memang kalau bisa melihat kita dari KPID sendiri, selain tadi mengawasi bagaimana dari konten-konten yang selama ini di media televisi atau di radio dan lain sebagainya, tapi juga dalam konteks pemilu saat ini menjadi pengawasan juga yang dilakukan oleh KPID gitu ya? Saya kira iya. Jadi KPID sudah melakukan beberapa persiapan misalnya, antara lain bagaimana kita menguatkan teman-teman pemantau di kita, lalu kemudian infrastruktur kita sudah punya alat rekam untuk terutama TV lokal, karena memang konsentrasi KPID itu ada di TV lokal. Kita ada punya 3 TV lokal, kita alhamdulillah sudah punya alat rekod sekarang itu untuk mendukung, artinya jangan sampai ada satu konten yang kelewat, atau misalnya ada pihak lain yang memerlukan misalnya di tanggal sekian, itu kita punya rekamannya. Artinya memang sudah disiapkan gitu ya, bagaimana untuk melakukan proses pengawasan itu sendiri. Jadi persiapannya sudah kita lakukan sih sebenarnya antara lain. Baik, mungkin ke Bang Bowo juga nih, bagaimana kita melihat untuk proses dari pemilu ini, dari tahapan-tahapan ini, dan tanggapan terkait dengan bagaimana pelanggaran ini bisa terjadi gitu ya dalam proses pemilu ini nantinya. Seperti apa nih tanggapannya? Pertama saya sampaikan bahwa kita ini kan pemainnya belum resmi, Bu ya. Iya, masih DCS ya. Cuman kontrol dari masyarakat ini sudah terjadi dari mulai misalnya sekarang kan ada caleg yang sudah pernah dipidana korupsi. Nah, itu kontrol itu sudah berjalan cukup baik. Karena kenapa? Karena hari ini pemilu tahun ini dengan 10 tahun belakangan berbeda. Hari ini nggak bisa lagi calon main tipu-tipu. Jadi misalnya yang dia nggak pengusaha, ngaku-ngaku pengusaha, itu cepat diprofiling sama masyarakat, netizen lah. Karena netizen ini adalah kekuatan civil society yang jika diarahkan dengan benar, insya Allah hasilnya akan bagus. Nah, yang bahaya kalau diarahkan untuk tujuan yang tidak benar kan. Nah, terkait pelanggaran pemilu, masyarakat hari ini sudah semakin teredukasi. Saya yakin itu ya. Nah, cuman yang tidak bisa dikontrol itu kan kalau media online, televisi itu kan ada lembaga-lembaga berwenang yang mengontrol. Yang tidak bisa dikontrol ini kan pelanggaran-pelanggaran melalui media sosial. Dan ini jangankan kita ya, dunia juga mengakui bahwa belum bisa mengontrol media sosial. Nah, ini masih jadi problem karena apa? Karena kekacauan-kekacauan itu mayoritas sumber utamanya itu dari dunia maya. Kemudian menjadi konflik di dunia nyata. Nah, KPU juga dan Bawaslu juga itu belum memiliki peralatan yang canggih. Misalnya dulu ada satu calon itu dibatasi buat akun medsosnya. Lah kalau ternyata ada relawan-relawan yang suka rela buat akun, siapa yang akan mengontrol itu gitu? Nah, apakah pengawas pemilu atau KPU menyediakan sudah punya alat untuk melacak misalnya kode-kode tertentu yang itu untuk mendeteksi ini milik siapa, ini milik siapa? Nah, saya pikir kalau bicara kontrol media sosial itu pelanggaran di media sosial kita masih sebatas kalau dibilang omong kosong tidak, tetaplah ada Polri yang melakukan patroli siber, terus mungkin mereka ada Gakum ya, yang gabungan dari polisi, jaksa, terus Bawaslu ya. Cuman untuk melacak karena kejahatan itu terus mencari bentuk baru dan dia akan semakin pintar. Nah, terkadang perangkat-perangkat keamanan ini dia kalah 2 langkah. Kan gitu yang sering terjadi kan. Penjahatnya sudah membuat pola baru, nah kita baru cari formulasinya gitu. Akhirnya kejadiannya sudah parah, kita baru cari obatnya. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi perhatian karena saya pikir persoalannya sama nggak cuma di Bengkulu, di seluruh provinsi di Indonesia, pelanggaran yang melalui yang disalurkan melalui dunia maya atau media sosial itu belum ada formulasi yang untuk mengantisipasinya. Kalau di televisi udah jelas, TVRI udah media lama, di sini ada BITP, ada RBT, udah pada paham. Mungkin nggak perlu ditegur pakai surat, Bu ya, lewat telepon aja. Oh, itu kontennya apa. Itu udah saling memahami. Karena sekarang itu persoalan itu banyak lebih diselesaikan secara tidak formal.
Oke. lewat komunikasi yang efektif ya. Itu nggak perlu panggil-memanggil Bu ya, biasanya kan gitu sekarang yang kan. tujuannya terselesaikan. Betul. Ya, artinya kalau kita melihat memang saat ini masih menjadi poin utama atau menjadi titik fokus kita adalah bagaimana mengatasi pelanggaran mungkin di media sosial juga gitu ya. Karena memang media sosialnya menjadi salah satu tempat yang paling banyak dan mungkin paling mudah Betul. juga untuk menyebar. Kalau seperti pelanggaran konvensional enak kita kan Iya, mengeksekusinya. Tapi kalau pelanggaran media sosial, apakah perangkat kita sudah ini mengingatkan ya, mengingatkan penyelenggara dan pengawas pemilu juga masyarakat dan pelakunya gitu. Nah, Oke. pelaku politiknya ini ya kalau bisa kita belajar dari pemilu sebelumnya, kekacauan-kekacauan yang timbul dari media sosial itu seminimal mungkin tidak atau bisa lebih diredam untuk pemilu 2024. Kan nggak enak kita saling caci maki gara-gara mendukung calon tertentu sehingga rusak hubungan persaudaraan, pecah organisasi, mungkin ada suami istri yang ribut karena beda partai. Mudah-mudahan tahun ini tidak separah pemilu tahun sebelumnya lah, karena pemilu tahun sebelumnya itu dampak media sosial luar biasa. Orang nggak pandang status pendidikan, bebas meluapkan kekesalan. Dia nggak suka sama calon tertentu. Iya. Ini. Nah, calon ini mungkin nggak senang sama itu. Nah, kemudian melakukan kampanye tertentu menggunakan akun-akun yang tidak resmi kan. Nah, ini Ya, kan memang berpotensi media juga. sosial ini bisa menjadi potensi gitu ya. Kalau memang dimanfaatkan dengan baik kan bermanfaat, tetapi jika memang ini bisa menjadi Tapi nilai efek plusnya negatif ada, juga. Mas. Nilai- Kita akan break dulu, nanti kita Oke, lanjutkan siap. kembali. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama berkaitan antisipasi pelanggaran pemilu di 2024. Kami akan kembali setelah yang satu ini.